確か牢屋はこっちだったはず。要石の術。Setelah itu diperlihatkan dengan Maibel yang hendak mengeluarkan senjatanya untuk bisa menyerang para prajurit itu. Lalu Seika pun langsung menghentikan tindakan Maibel dan meminta kepada Eva untuk bisa tidak berbuat sesuatu di sana. Sehingga Seika pun mengatakan kepada Amu untuk bisa bersikap secara tenang saja. Tidak hanya itu, Seika juga memberitahukan bahwa Amu akan dibebaskan oleh mereka nantinya. Dan setelah peristiwa dari penangkapan Amu, hal itu membuat Seika langsung menemui kepala sekolah untuk bisa menanyakan insiden yang menimpa Amu itu. Oleh karena itu, kepala sekolah pun mengatakan bahwa memang benar telah terjadi sebuah penyerangan terhadap bangsa iblis di akademinya. Dan hal itu juga berdasarkan dengan kekaisaran yang telah menangkap Amu juga. Walaupun kepala sekolah tidak mengerti alasan mengapa kekaisaran harus bertindak secara seperti itu. Akan tetapi akademi tetap akan berusaha untuk bisa bernegosiasi dengan pihak kerajaan agar bisa membebaskan Amu nantinya. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga meminta kepada Seika untuk bisa bersabar dan tidak melakukan apa-apa selama dia menunggu Amu kembali kepadanya. Lalu Seika pun melontarkan sebuah pernyataan yang mengagetkan kepala sekolah mengenai Seika yang tidak ingin terjadi sesuatu terhadap Amu juga. Bahkan Seika juga berharap kepada kepala sekolah untuk bisa memenuhi akan perkataannya. Lalu pada malam harinya Seika pun pergi ke tempat yang sangatlah sunyi sekali. Sehingga dia pun segera menggunakan kekuatan pemanggilannya untuk bisa mengeluarkan seekor naga saja. Dan di saat sang naga ingin melarikan diri, Seika pun meminta kepadanya untuk bisa segera kembali ke tempatnya. Tidak hanya itu, Seika juga mengatakan dengan sangat tegas bahwa sang naga harus mentaati akan perintahnya. Dan di saat telah mendapatkan teguran dari Seika, hal itu membuat sang naga menjadi menghadap kepadanya. Lalu secara tiba-tiba si rubah kecil pun keluar dan meminta kepada Seika untuk bisa mengurungkan niatnya dalam membantu Amu itu. Sebab tindakan dan kekuatan dari Seika akan menarik perhatian penguasa di wilayahnya. Oleh karena itu si rubah kecil pun menjadi sangat takut sekali jikalau kejadian terdahulu akan terulang kembali nantinya. Lalu Seika pun naik ke atas naga dan meminta kepadanya untuk bisa terbang ke arah baratnya. Oleh karena itu dimulailah perjalanan Seika untuk bisa menyelamatkan Amu itu. Sedangkan di sisi lain di dalam penjara Amu menjadi bergumam apakah Eva bersama dengan Maibel sedang mencemaskan dirinya. Tidak hanya itu, Amu juga mengatakan apakah dia bisa berpetualang bersama Seika nantinya. Bahkan tanpa disadari olehnya air matanya telah menetes di sana. Sehingga dengan sangat mendadak seseorang pun datang untuk bisa menemui Amu di dalam penjara itu. Sedangkan di sisi lain Seika masih sedang melakukan penerbangannya. Lalu Seika pun merapalkan mantra sihir dan melemparkan banyak sekali shikigami ke seluruh area di dalam istananya. Dan setelah itu Seika pun melakukan pendaratan secara langsung dan disambut oleh para pengawalnya. Melihat hal itu membuat para pengawal langsung meniupkan peluit untuk bisa memberikan sinyal kalau ada seorang penyusup di kerajaannya. Dan di saat mendengar sinyalnya, para prajurit menjadi berkeluaran dan segera menghujani Seika dengan menggunakan anak panahnya. Akan tetapi Seika telah menggunakan sihir pertahanan, dan hal itu membuat badai anak panah menjadi tidak bisa menyentuhnya secara sedikit saja. Melihat peristiwa tersebut menyebabkan para prajurit menjadi sangatlah keheranan sekali. Namun mereka harus bisa dalam menghentikan Seika itu. Maka dari itu secara terus-menerus para prajurit langsung melancarkan serangannya. Sedangkan Seika tidak tinggal diam dan segera memakai shikigaminya untuk bisa menyerang para prajurit itu. Namun di dalam perjalanannya Seika masih mendapatkan sebuah halangan juga. Karena segerombolan para prajurit telah bersiap-siap untuk bisa melontarkan tembakannya. Oleh sebab itu Seika pun berbicara dengan sangatlah tegas dan meminta kepada para prajurit untuk bisa membiarkan dirinya lewat saja jikalau mereka tidak ingin menjadi mati nantinya. Namun para prajurit tidak menerima akan permintaan dari Seika dan segera menghujaninya dengan menggunakan panah apinya.
Sedangkan Seika bergegas untuk bisa menghindari akan serangan tersebut. Dan sebagai gantinya Seika pun langsung membalikan serangan musuhnya. Alhasil pihak musuh pun menjadi terkena akan semburan dari api putihnya. Akan tetapi walaupun telah melihat akan kekuatan dari Seika, hal itu membuat para prajurit menjadi tidak gentar dan terus melakukan perlawanannya. Kemudian Seika pun memanggil Shikigami yang bernama Kamitachi saja. Dan di saat telah keluar dari gerbang kegelapan, Kamitachi pun langsung membantai para prajurit yang ada di sana. Tidak hanya itu, Seika juga mengeluarkan kekuatannya untuk bisa menghadapi para prajurit yang masih terus melawannya. Bahkan Kamitachi juga ikut membantu Seika dalam menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga dalam sekejap Seika pun dapat meluluhlantahkan ratusan prajurit itu. Beberapa waktu kemudian Seika pun menemui Amu di dalam penjaranya. Tidak hanya itu, Seika langsung menghancurkan besi penjaranya juga. Melihat hal itu membuat Amu segera meminta kepada Seika untuk bisa pulang saja. Sebab jikalau dia ketahuan dalam menyelamatkan Amu, maka keluarga Seika akan berada di dalam bahaya nantinya. Sehingga Amu meminta kepada Seika untuk bisa menunggunya di akademi saja. Mendengar hal itu membuat Seika langsung menolak akan permintaannya. Oleh karena itu Seika pun memberitahukan berita yang sangat mengejutkan kepada Amu bahwa dirinya merupakan seorang pahlawan di sana. Sedangkan dalam kurun waktu yang tertentu pahlawan dari para manusia akan bangkit dan Amulah yang menjadi terpilihnya. Kemudian pahlawan bersama dengan Raja Iblis akan bertukar tempatnya. Namun pihak kerajaan menangkap Amu bukanlah tanpa adanya sebuah alasan juga. Karena dibalik dipenjarakannya Amu ada sesuatu konspirasi di dalamnya. Tidak hanya itu, Seika juga mengatakan bahwa banyak sekali oknum yang akan menghancurkan orang-orang yang memiliki kekuatan nantinya. Sebab para pemilik kemampuan super akan disingkirkan dari para masyarakat di setiap zamannya. Dan di tengah-tengah pembicaraan Seika pun telah menyadari kalau ada seseorang yang akan datang ke sana. Oleh karena itu Seika pun langsung mengeluarkan serangannya. Akan tetapi Grey bisa menangkis jurusnya Seika dengan menggunakan pedangnya. Tidak lama kemudian Fiona juga datang dan mengajak Seika untuk bisa bernegosiasi di sana. Fiona ka. Kemudian Seika menanyakan soal prajurit yang ada di luar penjara itu. Mendengar hal itu membuat Fiona segera memberitahukan bahwa para prajurit hanyalah bertugas untuk bisa menjaga mereka agar siapapun tidak akan mengganggu akan pembicaraan dari mereka itu. Oleh sebab itu Fiona pun ingin meminta sesuatu dari Seika juga. Sehingga Seika pun menjawabnya jikalau dia akan memenuhinya, bila dia tidak mengganggu akan misi penyelamatan dari Amu itu. Dan di saat telah mendengar ucapan dari Seika, hal itu membuat Fiona langsung mengatakan bahwa masa sekarang bukan lagi eranya sang pahlawan maupun Raja Iblis itu. Sehingga pahlawan tidak bisa memegang kendali akan kekuasaannya. Karena pihak militer telah dipegang oleh orang biasa yang berasal dari bangsa iblis juga. Namun Seika merasa tidak perlu jika sampai untuk bisa membunuh sang pahlawannya. Dan jikalau mereka tidak menginginkan adanya sang pahlawan maka dunia bisa mengabaikannya, dan mereka tidak boleh melenyapkan sang pahlawan itu. Maka dari itu Fiona pun mengingatkan Seika ketika mereka sedang bermain catur sebelumnya. Sehingga Seika kembali mengenang bahwa satu permintaan dari si pemenang harus dituruti olehnya. Oleh karena itu Fiona pun memohon kepadanya agar Seika bisa kembali ke akademi saja. Tidak hanya itu Fiona juga berjanji jika dia tidak akan membiarkan Amu berada dalam bahaya nantinya. Akan tetapi Seika tidak mempercayai akan perkataannya secara begitu saja dan meminta kepada Fiona untuk bisa melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi mempercayainya. Mendengar hal itu membuat Fiona segera meminta kepada Grey untuk bisa menjauhkan para prajurit dari penjaranya. Lalu Fiona pun membawa Seika bersama dengan Amu keluar dari jeruji besinya. Tidak hanya itu Fiona juga telah menyiapkan kereta kuda beserta dengan pembekalan selama di perjalanan ke kota bebas yang bernama Lakana saja. Yang dimana di tempat itu Fiona sudah berbicara kepada penguasanya mengenai kedatangan Seika bersama dengan Amu juga. Lalu Amu pun mengembalikan selimutnya kepada Fiona itu.
Bahkan Amu memberitahukan kepada Seika jika selama berada di dalam penjara Fiona bersama dengan Grey selalu mengunjunginya. Sehingga ketika berada di dalamnya Amu merasa sangatlah aman sekali. Dan karena mendapatkan perhatian dari Fiona maupun Grey, hal itu membuat Seika menjadi sangat terkejut di saat mendengar ceritanya. Sebab Seika tidak menyangka kalau Fiona memang benar ingin menyelamatkan Amu itu. Lalu Fiona pun meminta kepada Amu untuk bisa membawa selimutnya dalam perjalanannya. Sebab udara malam terasa sangatlah dingin sekali. Kemudian Seika pun meminta maaf kepada Fiona karena dia tidak bisa menepati janjinya. Dan sebagai gantinya Seika akan mengeluarkan kekuatan sihirnya. Tidak hanya itu, Seika pun membangkitkan kembali para prajurit yang telah mati juga. Bahkan dia juga membuat gedung hancur menjadi kembali seperti sedia kala lagi. Melihat hal itu membuat Amu bersama dengan Fiona menjadi sangat terkejut di sana. Sedangkan dari kejauhan Fiona melihat Seika bersama dengan teman-temannya. Lalu mata aneh pun berbicara kepada Fiona tentang siapa Seika yang sebenar-benarnya. Lalu Fiona memberitahukan bahwa Seika merupakan seorang raja iblis itu. Sehingga si mata aneh pun menjadi sangat keheranan dengan alasan mengapa Raja Iblis ingin melindungi sang pahlawannya. Mendengar hal itu membuat Fiona segera menjawabnya sebab Amu adalah sahabat baiknya. Sementara di sisi lain Seika bersama dengan Amu telah sampai di kota bebas Lakana dan melihat ada kerumunan orang-orang di sana. Dan di saat ingin mendekati kerumunannya mereka pun menjadi dikagetkan dengan kehadiran Maybell bersama dengan Eva itu. Dan di saat mereka telah bertemu keempat teman baiknya itu mereka pun saling menyapa secara satu sama lainnya. Dan anime pun berakhir.